Halo guys, selamat siang. Kembali bersama dengan Naga Jaya Channel. Kali ini saya ingin berbagi video tutorial buat khusus pelajar kelas 12 TKJ. Mengingat sebentar lagi kita akan menghadapi uji kompetensi kejuruan atau UKK. Baik, kali ini saya akan membahas soal paket 4 UKK TKJ tahun 2021. Nah, di sini saya sudah siapkan soalnya. Ini dia yang sudah saya download dari DIT-PSMK, dari situs resminya Kementerian Pendidikan. Teman-teman bisa download langsung dari DIT-PSMK. Oke. Kalau dilihat-lihat kayaknya tidak ada perubahan dengan tahun 2020 ya, hampir sama untuk paket 4. Biasanya kalau saya mengerjakan contoh soal-soal seperti ini, atau yang saya lihat itu adalah topologi. Nah, dari topologi inilah saya akan coba mulai mempersiapkan keperluan atau peralatan yang harus saya gunakan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Kemudian yang berikutnya, kebetulan saya ini punya alat router RB941, dan kalau saya amati dari soal, di sini ada membuat akun hotspot secara random di Radius. Nampaknya kebutuhannya ini harus menggunakan mikrotik yang support dengan user manager ya. Sedangkan saya hanya punya 2 alat yang support user manager itu. Sedangkan yang lain saya punya alat 7 mikrotik. Jadi alangkah baiknya saya modif sedikit tanpa mengurangi isi dari tujuan soal. Jadi saya sudah persiapkan pengganti topologi ini, yaitu ini dia. Oke, ini topologi yang sudah saya siapkan untuk kita kerjakan. Memang saya tidak menggunakan tambahan akses point lagi. Di sini ini kan ada akses point nih untuk meneruskan hotspot. Sedangkan router RB941 saya ini sudah ada akses point. Langsung saja kita amati sumber internet atau WSP. Saya hubungkan ke Ether 1 mikrotik dan Ether 2 saya hubungkan ke switch, dan switch saya hubungkan ke komputer. Baik, langsung saja teman-teman. Kita mulai. Adapun persiapan yang harus kita lakukan, yang pertama itu teman-teman harus menonaktifkan firewall dulu. Oke, buka firewallnya, Windows Firewall. Oke, kemudian ini kita nonaktifkan, nonaktif. Kemudian jika teman-teman ada menginstal VirtualBox atau VMware, alangkah baiknya di networknya atau interface networknya di disable aja. Jadi yang kita gunakan itu hanya Ether pada komputer saja. Setelah persiapan itu sudah kita lakukan dengan baik, maka langsung saja kita meluncur ke Winbox. Nah, ini dia. Oke, kita klik seperti biasa, kita klik MAC address-nya. Alat ini masih saya password ya, jadi saya masukin dulu password. Nanti kalau di reset nggak ada passwordnya. Oke, karena alat ini sudah pernah dikonfigurasi, alangkah baiknya kita reset terlebih dahulu sistem, kemudian reset konfigurasi, checklist no default configuration, kemudian reset konfigurasi. Yes, kita tunggu sampai Winbox-nya tertutup sendiri. Winbox-nya sudah ketutup, tinggal kita tunggu pembacaan MAC address-nya. Oke, baik. Untuk MAC address-nya sudah kebaca, routernya sudah dibaca oleh Winbox-nya. Langsung saja kita klik
MAC address, kemudian connect. Oke, langkah pertama yang akan kita kerjakan itu adalah yang pertama interface, kemudian kita beri nama pada Ether 1 dulu. Caranya double klik Ether 1, di name, berikan dengan nama inet atau internet, apply, oke. Kemudian pada Ether 2 kita berikan nama interface-nya juga dengan lokal. Kemudian apply, oke. Kemudian untuk WLAN-nya kita aktifkan, WLAN 1 aktifkan, dan beri nama, double klik juga, beri nama dengan nama hotspot. Oke, apply, oke. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam soal. Yang akan kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah nomor 12. Oke. Kita double klik WLAN 1. Kemudian masuk ke menu wireless. Di modenya kita ganti ke AP bridge, access point bridge. Kemudian bandnya kita ganti BGN. Kemudian SSID-nya sesuai dengan soal seperti apa. Ini ya, nama peserta, add proxy, UKK. Maka di sini juga saya buat naga CR add proxy UKK. Setelah itu apply, oke. Kita lanjut ke soal nomor 4, 6, 11. Oke, langsung saja kita kerjakan ini tiga-tiganya. Caranya masuk ke IP, kemudian DHCP client, kemudian tambah. Nah, di sini kita ambil Ether 1 sebagai sumber internet sesuai dengan soal ya. Ini. Oke, di soal juga di sini jelas-jelas IP address untuk jaringan internet sesuai dengan network yang diberikan ISP. Maka pilihan saya itu interface adalah inet, kemudian apply, oke. Nah, cek saja request DHCP kliennya, apakah kita sudah diberikan IP. Nah, di sini sudah diberikan IP dan statusnya bound. Jika bound berarti kita berhasil request IP. Oke, itu untuk soal nomor 4. Ini sudah. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6 dan soal nomor 11. Oke, IP, kemudian address. Kemudian kita tambah. Nah, di sini dia meminta IP address sesuai dengan soal nomor 6, jaringan lokal. Kita diminta menyusun IP 100.1/25 di lokalnya. Maka kita langsung pasang saja IP-nya, kemudian arahkan ke lokal. Karena IP 100.1 ini nanti diperuntukkan ke jaringan lokal. Kemudian apply, oke. Kita lanjut ke soal nomor 11. Untuk nomor 11 juga sama. Tinggal kita tambah. Kita lanjut, kita arahkan ke hotspot. Nah, di soal kan jelas nih. Di soal jaringan wireless IP address-nya 192.168.200.1/24. Nah, ini langsung kita copy saja biar cepat. Kemudian paste di sini. Kemudian apply, oke. Nah, berhasil.
Oke, udah selesai. Kemudian kita tutup saja IP address. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang berikutnya kita akan kerjakan soal nomor 1. Untuk nomor 1 caranya cukup melalui IP DNS. Oke. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja DNS Google ya. Di sini 8.8.8 kemudian 8.8.4.4 kemudian checklist allow remote request, kemudian apply. Oke, soal selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah soal nomor 2, yaitu NTP sama dengan yes. Nah, untuk mengerjakannya melalui sistem, kemudian kita cari SNTP client. Nah, di SNTP client kita checklist enable. Oke, kemudian pada primary NTP server kita masukkan IP NTP server Indonesia, yaitu 203.128.3. Kemudian apply saja, tunggu sampai ada muncul di bawahnya ini, untuk intervalnya ini ada muncul active server dan segala macam. Nah, itu berhasil, kita sudah berhasil menghubungi NTP server Indonesia melalui primary NTP server. Kemudian kita oke kan. Nah, untuk soal nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut ke waktu. Karena ini berhubungan dengan hotspot, maka pengaturan waktu internet harus sesuai dengan pengaturan waktu mikrotik supaya nanti tidak ada masalah di vouchernya. Jadi kita setting juga waktunya, yaitu lewat sistem, kemudian clock. Nah, sebenarnya memang di sini ada time zone auto detect-nya, tapi kadang-kadang nggak muncul. Nah, kalau diperhatikan di sini sekarang sudah sekitar jam 3 sore ya, tapi di sini masih jam 3 pagi. Jadi belum otomatis. Kalau ditengok di time zone name-nya juga masih manual. Untuk itu kita ganti ke pengaturan waktu internet, yaitu kita pilih masuk ke Asia Jakarta. Kemudian kita cek ya. Nanti jika JMT-nya berubah berarti berhasil. Apply. Nah, berhasil ya. Untuk wilayah kita itu adalah 07 dan time-nya juga sudah berubah. Kemudian oke. Nah, kita lanjut. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 89. Untuk mengerjakan soal nomor 8 dan nomor 9, kita harus membuatkan NAT DHCP dan NAT hotspotnya. Satu lagi nanti kita akan buatkan juga NAT proxy-nya. Jadi kita harus buatkan ketiganya itu melalui IP, kemudian firewall, dan di tab NAT, ya tab NAT. Kemudian kita klik tambah. Oke, masuk di general. Pada generalnya change-nya kita pilih SRC NAT. Kemudian SRC address-nya kita masukkan network dari IP lokalnya, yaitu 192.168.100.0/25. Oke. Untuk out interface-nya kita pilih sumber internet, yaitu Ether1 inet. Kemudian action-nya kita pilih masquerade. Kemudian apply, oke. Nah, NAT yang kedua yaitu NAT WLAN 1 untuk hotspot. Kita kerjakan juga tambah
balik ke general, change-nya src NAT, kemudian src address-nya 192.168.200.0/24. Kenapa 200? Karena ini adalah IP hotspotnya. Kemudian kita lanjut ke pengaturan out interface-nya sama. Kemudian action-nya juga sama. Masquerade. Kemudian apply. Oke. Nah, NAT DHCP untuk jaringan lokal dan NAT WLAN sudah kita kerjakan. Satu lagi kita masuk ke NAT proxy. Untuk NAT proxy kita masuk kembali dari tab NAT, kemudian tambah, balik ke general, dari general dulu, kita change-nya ganti ke DST NAT. Dari DST NAT kita masuk ke protokol, kita pilih TCP, kemudian DST port 80, kemudian in interface-nya kita arahkan yang mengarah ke hotspot, kemudian action-nya masuk ke redirect, kemudian to port-nya 80. Jadi nanti ini NAT proxy ini berfungsi untuk bloknya tadi ya, untuk blok site, blok MKP dan MP3 ya. Kemudian jadi ini fungsi NAT proxy ini berfungsi untuk itu, untuk ngeblok itu. Kemudian apply, oke. Kemudian kita masuk ke filter rules. Nah, di filter rules ini kita akan mengerjakan soal nomor 8 dulu. Nah, nomor 8 di sini buat firewall agar IP 100.2 sampai 100.50 tidak dapat ping ke router. Oke. Tambah di filter rules, tambah. Kemudian di general kita ganti change-nya ke input. Kemudian src address-nya kita masukkan IP yang diblok tadi 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Jadi jika nanti di posisi klien kita setting atau susun IP baik secara request tersusun dari 2 sampai 50, maka ini IP ini tidak bisa menghubungi ke router gitu. Kemudian kita masukkan destination address-nya destination address-nya maaf. Kita masukkan IP yang tidak bisa dihubungi yaitu 192.168.100.1. Nah, jadi nanti IP 100.2 sampai 100.50 ini tidak bisa menghubungi kemari. Kemudian protokolnya ICMP kita ganti. Kemudian action-nya drop. Kemudian apply. Oke. Kita kerjakan soal nomor 9. Nah, nomor 9 100.51 sampai 100.100 tidak dapat ngeping ke client wireless. Client wireless itu kan 200.1 ya. Ya, untuk itu kita buatkan juga filter rules-nya, tambah general, untuk change-nya input, kemudian src address-nya kita buatkan yang tadi 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100 dari 100.51 sampai 100.100 tidak dapat menghubungi IP client hotspot, yaitu DST-nya
192 atau wireless ya, 192 168 200.1. Nah, kemudian protokolnya ICMP, kemudian actionnya drop, apply, oke. Nah, untuk soal nomor 8 udah selesai. Nomor 9, maaf. Untuk soal nomor 9 udah selesai. Kemudian soal nomor 10, buat rule agar setiap akses ke router tercatat di login. Ya. Nah, apa saja yang akses di router bisa dicatat di menu login. Jadi gampang kok untuk soal nomor 10. Oke, langsung saja saya tandai saja karena ini mudah kok. Oke ya. Tambah. Kemudian ini change-nya input. Langsung saja ke action. Kemudian pilihan di action itu adalah log, checklist log, kemudian apply, oke. Kemudian kita kerjakan lagi soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 kita harus masuk ke DHCP server karena yang diminta di sini DHCP pool sebanyak 99 klien. Berarti nanti di jaringan lokal itu, yaitu di Ether 2 itu hanya diizinkan 99 klien. Jadi bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ke IP DHCP server, kemudian DHCP setup, ganti interface-nya yang ke lokal. Nah, jadi nanti yang di lokal itu yang diizinkan kliennya hanya 99 klien. Next, next, next. Nah, di sini sudah ada give out-nya dari 100.2 sampai 100.100. Itulah jumlahnya 99 klien. Kemudian next, next, next. Oke, selesai. Kemudian untuk gateway soal nomor 5, untuk gateway-nya, gateway sesuai dengan ISP yang diberikan oleh ISP itu sebenarnya sudah selesai ketika kita request IP client itu secara DHCP client. Jadi kalau kita cek sebenarnya cukup hanya ngecek ini aja IP kemudian routers. Nah, di sini sudah ada muncul tuh gateway-nya 0.1. Oke. Jadi soal nomor 5 sudah selesai. Kemudian kita akan kerjakan soal nomor 14 untuk hotspotnya. Oke, untuk hotspotnya, tapi di nomor 14 ini belum kepada soal ya, tapi untuk persiapan ke akun kita harus buatkan hotspotnya dulu. Baik, tutup, kemudian masuk ke IP, kemudian hotspot. Nah, di sini kita pilih hotspot setup. Untuk interface-nya kita arahkan ke WLAN 1. Kemudian kita next. Terus next. Nah, di sini kita akan cek lagi pada pembahasan yang ini. Kita akan bisa langsung kerjakan soal nomor 13. Di nomor 13 dikatakan DHCP full sebanyak 99 klien. Nah, jadi kenapa tadi saya tidak kerjakan sekaligus di DHCP klien lokal? Karena memang ketika kita mengerjakan di hotspot, DHCP-nya untuk hotspot itu wireless itu nanti akan ada di sana. Jadi bolak-balik saya masuk atau mengerjakan 2 kali. Oke ya. Untuk di sini jelas-jelas give out-nya atau DHCP pool-nya yaitu 200.2 sampai di sini yang tercatat 200 sampai 254 ya. 200.254. Maka yang diizinkan sesuai dengan soal itu adalah 99 klien. Jadi kita akan buatkan di sini 100 dari 2 sampai 100. Jadi isinya pas 99 klien nanti yang saya masuk. Lanjut. Untuk sertifikat non, untuk SMTP server biarkan aja seperti itu. Next.
Untuk DNS server, next. DNS name, nah di sini kita buatkan saja, terserah kita sih sebenarnya. Misalnya saya buat www.nagajr.net, kemudian next, oke selesai. Nah untuk hotspotnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan kerjakan untuk nomor 13 sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3 ya, untuk web proxy dengan sesi administrator sama dengan nama peserta @sekolah.sch.id. Nah, misal saya kerjakan yaitu dari IP kemudian web proxy. Oke. Kemudian checklist enable port 8080 checklist anonymous, kemudian sesi administrator. Tadi di soal udah jelas ya. Nah, oke, nama peserta @sekolah.sch.id. Jadi saya buat aja seperti ini, naga jr @yapim.sch.id. Kemudian kita checklist sesi on this, apply dan akses. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan soal nomor 16 dan nomor 17. Klik tombol tambah pada web proxy akses ini, tambah. Kemudian SRC address-nya kita masukin. Nah, ini jadi nanti ngobloknya ini di hanya posisi wirelessnya ya, di sisi hotspotnya, untuk di kliennya nggak diblok. Jadi di sini kita buatkan saja SRC address-nya 192.168.200.0/24. Kemudian DST hostnya kita buatkanlah apa yang nanti diblok. Di sini jelas ya, di nomor 16 kita disuruh memblok site www.linux.org. Oke, jadi di DST hostnya kita buatkan www.linux.org. Nah, actionnya apa? Denny tolak ya, ditolak. Kemudian apply, oke. Nah, kita kerjakan juga soal nomor 17 MP3 dan MKP. Untuk MP3 sebenarnya bersama ya, tetap juga di web proxy access, tambah. Kemudian untuk SRC address-nya 192.168.200.0/24. Kemudian yang kita kerjakan adalah pad. Di padnya kita masukinlah bintang titik mp3 bintang. Kemudian actionnya tolak ini. Kemudian kita copy untuk MKP ya. Apply, copy. Tinggal yang ini diganti menjadi MKP. Kemudian apply, oke. Nah, untuk soal nomor 16, 17 sudah selesai. Kemudian untuk soal nomor 15. Nah, di sini ada tadi yang terlewatkan nomor 15, akun hotspot hanya bisa menggunakan internet dari pukul 7 pagi sampai 4 sore. Oke, untuk soal nomor 15 sebenarnya tadi bisa kita kerjakan di posisi NAT WLAN satunya atau hotspotnya. Jadi kita kembali saja ke NAT-nya. Mana yang tadi kita kerjakan untuk yang 200. Nah, ini dia. Yang ini ya. Nah, yang ini tadi harusnya bisa sih langsung kita masukin tuh untuk soal nomor 15, akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 pagi sampai 4 sore. Jadi di sini langsung saja kita tambahkan ya, di ekstranya pada time
Kita tambahkan saja di sini 07 sampai jam 4 sore atau pukul 16. Kemudian actionnya sama, seperti ingat ya, ini yang source address-nya yang ke wireless atau hotspot. Play, oke. Nah, untuk soal nomor 15 sudah selesai. Tinggal kita kerjakan nah, untuk yang soal nomor 3 juga tadi sudah selesai. Yang ini, yang web proxy tadi, mana tadi dia? Dari IP web proxy. Yang ini ya. Yang ini. Naga JR. Oke, sesuai dengan soal. Oke, ini juga sudah selesai. Jadi, yang tinggal kita kerjakan itu hanya soal nomor 14. Nah, untuk sementara pengerjaan dari sisi routernya sudah selesai atau konfigurasi router sudah selesai. Nah, untuk nomor 14 ini seperti yang saya sampaikan di awal, karena RW941 ini tidak support user manager, maka saya menggunakan software penggantinya yaitu Migmon. Oke. Langsung saja kita kerjakan nomor 14. Untuk pengerjaan nomor 14, kita langsung buka. Nanti untuk Migmonnya kalian boleh ambil linknya di kolom deskripsi ya. Baik, saya buka saja. Saya udah siapin tadi di local disk D. Nah, ini dia di local disk D software. Nah, ini sementara saya copy dulu ke desktop biar gampang nyarinya. Oke, ini dia. Saya ekstrak dulu. Kemudian ini dia Migmonnya. Kita buka Migmonnya. Nah, kita akan coba untuk remote ke routernya, ke mikrotiknya melalui Migmon ini. Kita buka. Loading. Nah, jika Migmon servernya online warna hijau kedip-kedip seperti ini, berarti dia berhasil request ke IP routernya. Kemudian open Migmon. Nah, kita akan dibawa ke browser Migmon. Untuk username dan passwordnya, username-nya adalah Migmon. Ini bawahan standar dari software Migmon. Oke, passwordnya 1 sampai 4, 1 2 3 4. Kemudian login. Nah, tahap pertama kita tambahkan routernya dulu, add router. Kemudian di session name kita kasih saja misalnya TKJ hotspot. Kemudian IP mikrotik router kita untuk lokal 192.168.100.1. Kemudian username. Untuk username ini kita harus buatkan dulu username dan passwordnya agar nanti kita bisa remote ke routernya. Bagaimana caranya? Kita kembali dulu ke Winbox-nya. Kita masuk ke sistem. Kemudian password. Nah, password. Untuk all password, nah di sini kosong karena belum ada password. Nah, di sini new password, kita buatkan new passwordnya. New passwordnya itu apa? Misal saya buat admin aja. Admin. Confirm sekali lagi admin. Kemudian change. Nah, untuk usernya apa? Usernya kita dapat melihat dari mana? Dari sistem. Sistem users. Nah, ini usersnya admin, passwordnya yang kita buat tadi admin. Jadi kita sudah bisa remote dia. Username-nya admin dan passwordnya admin. Kemudian untuk hotspot name, tadi apa kita buat untuk hotspot name ada di sini ya, di wireless tadi. Nah, ini aja ya. Saya buat ini aja biar cepat.
untuk SSID-nya. Kemudian atau kalau mau ganti bikin nama hotspot sendiri boleh, terserah teman-teman, itu nggak ada pengaruh sebenarnya. Kemudian DNS name tadi kita udah buat di hotspot di sini, hotspot. Nah, teman-teman bisa lihat di server profil, ini dia, nagajr.net, www.nagajr.net. Kemudian paste saja, saya copy paste bercepat untuk currency dan mengatur seterusnya biar saja seperti itu, tinggal di save. Kemudian kita coba konekkan apakah dia masuk. Kalau berhasil, nah dia akan muncul seperti ini ya. Ini berhasil, ini artinya berhasil ya. Artinya kita bisa remote ke sisi routernya atau dari sisi mikrotiknya. Oke. Untuk Micmon ini cukup bagus ya, teman-teman bisa lihat, kamu bisa lihat nggak gitu susah, nggak ribet, mudah kok membuatnya. Kemudian selanjutnya kita akan membuatkan yang ini, membuat 20 akun hotspot secara random di Radius. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke ke Micmonnya. Selanjutnya ke menu hotspot, kita buat profilnya dulu, kemudian user profil, kemudian add profil. Nah, yang ini user profil ini untuk kita buatkan nanti voucher paketnya, misalnya paket harian, paket 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya. Misal kita mau buatkan satu saja ya, misalnya saya buat satu profil saja, profil harian, misalnya paket harian, saya buat di sini namanya harian. Kemudian address poolnya yang mana? Yang HS pool. HS pool ini bisa dicek di sini di Winbox. Di mana dia bisa dilihat? Di hotspot, hotspot kita nih. Nih ya. Address poolnya HS pool 1. Jadi teman-teman ngikutin itu aja sesuai biar nggak salah nanti. Address poolnya ganti ke HS pool 1. Kemudian share biarkan aja. Kemudian limit terhadap upload dan downloadnya. Misal saya buat 512K upload downloadnya 512K juga. Jadi upload dan downloadnya sama. Untuk expired mode kita ganti saja ke remove. Kalau sudah expired langsung hapus. Untuk validity itu misalnya itu lamanya paket itu, misalnya harian berapa? 24 jam. Jadi kita buat untuk harian ya 24 jam pastinya. Jadi ya buat di sini 24 hour. Untuk harga price saya buat saja satu harian itu 5.000. Kemudian untuk selling price itu nggak usah diisi untuk harga jual atau harga kalau mau kita berjual belikan lagi. Kemudian selanjutnya tinggal kita save. Nah, perhatikan di bagian name, jika bagian name-nya itu sudah hijau berarti sudah tampil sebenarnya. Untuk sisi profilnya, untuk profil dari usernya. Jadi kita tinggal masuk saja ke dashboard, kemudian kita pilih generate. Nah, disinilah terjawab sudah soal nomor 14, membuat 20 akun hotspot secara random. Jadi kita cukup mudah kok membuat menggunakan Micmon. Disinilah kita letakkan 20-nya, 20 akun secara random di hotspot. Untuk servernya kita pilih saja hotspot 1. Hotspot 1 ini datangnya dari sini, teman-teman, dari hotspot. Kemudian kita lanjut mode usernya, kita pilih user dan password. Untuk panjang karakternya kita bikin 5 boleh. Untuk prefix kosong saja, karakter random ABC saja.
Kemudian profil kita ganti yang kita buatkan tadi. Add profil tadi di hotspot tadi kan ada. Nah, kita ganti profilnya di sini harian. Kemudian time limit nggak usah, tak perlu lagi, sudah di setting tadi, tinggal kita simpan. Kita generatekan dulu biar diproses. Setelah di generate tinggal di print. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat ya. Kita bisa print langsung ke printer. Ya, kalau ada printer terhubung, kalaupun enggak, kita bisa print ke atau simpan ke PDF. Oke. Saya save. Saya letakkan di dokumen saja. Misalnya print voucher. Oke. Save. Oke, ini dia. Nah, ada sebanyak 20, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, satu baris itu 5. 1, 2, 3, 4, 5 kali 4, 20. Pas ya. Jadi soal untuk nomor 14 sudah terjawab. Nah, dari sisi soal semuanya sudah selesai. Sekarang kita masuk pada tahap uji coba. Nah, sekarang kita masuk ke uji coba yang pertama. Kita cek soalnya. Di sini ada uji coba. Untuk langkah kerja nomor 1 sampai nomor 9 sudah selesai. Ini tadi menerapkan keselamatan kerja, sudah melakukan pemasangan kabel UTP. Ini nanti tugas siswa saja pada saat ujian UKK, kemudian melakukan pemasangan konfigurasi LAN, WAN, WLAN, sudah semuanya, kemudian konfigurasi DHCP server, konfigurasi firewall pada router, melakukan instalasi hotspot dalam radius, sudah semua, kemudian melakukan konfigurasi server, router, web proxy juga sudah. Nah, saatnya kita kerjakan untuk nomor 10. Melakukan pengujian dari PC client yang terhubung dengan kabel. Nah, sekarang komputer saya ini terhubung dengan client. Nomor 1 A, IP DHCP client. Nah, kita cek saja IP DHCP client kita ini. Kemudian properties, atau saya disable aja sekali dulu. Kemudian kita request lagi. Apakah dia berhasil atau tidak? Nah, kayaknya berhasil ya, network ya. Kemudian kita bisa lakukan melalui CMD, Windows plus R, CMD, Enter, kemudian IP config. Nah, lihat. Nah, kalau di sini kita perhatikan pada Ethernet kita, request-nya berhasil, yaitu 192.168.100.55. Jadi, pada pengujian yang pertama, IP DHCP client itu berhasil, ya, muncul sesuai dengan yang terhubung pada Ether 2, ya. Kemudian koneksi internet kita uji, kita disuruh menguji koneksi internetnya, apakah internet kita terhubung atau tidak. Boleh kita cek di browser. Misalnya saya ketik saja naga JR spasi net, enter. Nah, di sini internetnya terhubung ya. Nah, kalau kita cek, nah, oke, berhasil ya untuk poin B, koneksi internetnya berhasil. Kemudian poin C, blocking ping dari klien. Nah, di sini harus kita perhatikan ya, blocking ping dari klien. IP berapa rupanya yang tidak diizinkan nge-ping. Coba kita cek lagi soalnya. Itu tadi ada pada soal nomor 8. Nomor 8 ini. IP 100.2 sampai 100.50 tidak dapat ping ke router. Berarti IP di atasnya itu seperti yang ada di komputer kita ini sekarang, yang diberikan oleh DHCP itu 55. Ini kalau nge-ping ke router pasti bisa 192.168.100.1. Ini pasti berhasil. Nah, yang nggak bisa itu pada IP 2 sampai
50 ya, 2 sampai 50. Jadi alangkah baiknya supaya berhasil dari sisi klien itu kita ubah dulu IP-nya. Boleh kita lakukan secara statik ya. Oke, kita ganti di sini misalkan 2 sampai 50 kan, berarti 3 boleh. Kan itu di dalamnya. Kemudian saya susun kembali udah benar ya. Ini udah benar. Oke, lanjut. Nah, coba kita cek statusnya. Oke. Nah, sekarang IP klien kita coba ganti ke 100.3. Apakah dia berhasil ngebloknya tadi? Artinya kita tadi perintahkan di mikrotik kita agar IP dari 2 sesuai dengan soal ya, agar IP 100.2 sampai 100.15 tidak bisa ngeping ke router. Coba ping 192.168.100.1. Nah, lihat. Request timeout berarti soal kita pada poin pengujian blok ping dari klien ini berhasil. Nah, ini sampai kemari berhasil. Saya tandain dulu ya. Oke, nah untuk logging juga berhasil. Gampang kok untuk logging. Kita tinggal cek saja di mikrotik kita. Gimana ngeceknya? Kita cukup klik lognya. Semua aktivitas yang terhubung ke router akan terbaca di sini. Ini dia. Oke, terbaca kan? Baik, kita lanjut ke pengujian dari smartphone atau wireless. Oke, nah kali ini saya akan praktekkan atau ujikan di laptop saja. Oke, saya ganti, saya masuk lagi dulu ke Ethernetnya. Untuk Ethernet saya nonaktifkan. Sekarang saya gunakan WiFi. Oke, kita cek apakah sudah muncul. Nah, sudah muncul ya di soal itu ya. Soal nomor berapa tadi? Nah, ini untuk nih nomor 12 udah muncul ya. Oke, udah muncul, kita konekkan. Kemudian kita tunggu sampai terhubung. Nah, kita sudah terhubung. Tinggal kita lanjut apa ini? Nomor 11A, login user hotspot. Nah, bagaimana untuk login user hotspot? Tinggal kita buka saja tadi. Ini yang jelas kita sudah terhubung ke Naga JR Proxy UKK sesuai dengan soal ya. Nah, tinggal kita masukin tadi nama DNS-nya www.nagajr.net. Oke. Nah, kamu akan diarahkan ke halaman login. Oke, ini dia halaman loginnya, halaman hotspotnya ya, sudah sesuai ya. Login. Kemudian kita dapatkan usernya dari mana? Yang tadi yang sudah kita buatkan tadi, yang ini. Nah, ini tadi kita nge-create-nya di Micmon ya. Misalnya saya coba yang ini. Saya copy, kemudian saya kemari paste passwordnya, copy, kemudian paste. Oke. Nah, berhasil, welcome. Nah, untuk nomor 11A sudah berhasil. Kita sudah berhasil login. Nah, kita tes juga apanya internetnya, apakah sudah berhasil. Nah, memang kita sudah berhasil terhubung ke hotspotnya. Apakah internetnya juga terkonek? Kita coba lagi. Nah, berhasil teman-teman.
Nah, koneksi saya ini sekarang sudah menggunakan ini ya, menggunakan hotspot. Oke, koneksi internetnya juga sudah berhasil. Misal saya tes Naga JR Net. Nah, berhasil, ini dia. Oke, sekarang kita lanjut untuk uji coba 11B block site. Nah, jelas-jelas tadi sesuai dengan soal ini nomor berapa nih? Nomor 16. Yang diblokir ini ya di sisi wirelessnya ya, bukan di sisi kliennya. Jadi pengujian ini jelas-jelas di wireless ya, terhubung yang ke wireless yang di block site, bukan di kabel atau di lokal. Kemudian langsung saja kita buka guys, www Linux. Ini yang di blok tadi, yang kita blok tadi, org. Nah, hasilnya berhasil. Kita berhasil ngeblok situs www.linux.org dan muncul di sini your session administrator Naga JR SMC yapim.sch.id. Oke. Kemudian untuk B berhasil. Sekarang untuk file, kita akan coba untuk file. Untuk file itu sebenarnya saya sudah siapin juga dari sisi wireless apa saja yang akan kita coba buka, karena memang perlu dipahami tidak semua situs yang bisa diblok, ada beberapa situs yang nggak bisa diblok. Jadi di sini saya sudah siapkan itu bit.ly, kemudian slash 2b qtzxy. Ini ya teman-teman bisa lihat nih, udah saya siapin, enter. Nah, kita coba buka salah satu, misalnya di mana letak surga ini, MP3 yang ini. Kemudian kita coba download MP3. Kemudian download. Kita coba lagi. Iklan, kita tutup iklannya. Coba lagi. Nah, berhasil guys. Nah, untuk MKP juga seperti itu. Gimana teman-teman? Kita sudah lihat hasilnya dan sudah kita buktikan semuanya. Untuk blok file juga berhasil. Sedangkan blok akses pada waktu yang telah ditentukan itu harus menunggu waktu yang sudah kita tentukan. Jadi nanti yang ini, yang login saya tadi, yang saya gunakan hotspot tadi, nanti itu akan terbukti pada waktu setelah jam 14 lewat 1 detik. Maka akses internet pada waktu yang ditentukan, maka internetnya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi untuk blocking akses internet ini kita lihat atau kita tunggu saja pada waktu yang sudah ditentukan. Tapi teman-teman tidak perlu ragu karena saya sudah coba, nanti di tepatnya di jam 4 jam 16 lewat 1 detik ini sudah berhasil. Oke, saya anggap sudah berhasil, dan inilah semua pembahasan yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat, semoga ujian UKK-nya boleh berjalan dengan baik, dan kalian yang suka dengan paket 4 silakan pilih, dan inilah dia pembahasannya. Jangan lupa subscribe, kemudian like, share, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. See you.